أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'taddunaha amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lak wa awlim walau bisyat amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang semoga dengan nikmat tersebut kita bisa menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kemudian kita mampu mempertanggungjawabkan atas setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita ketika di akhirat, karena sesungguhnya setiap nikmat yang Allah berikan pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita gunakan. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan semoga kita sebagai pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang fikih. Ya, kemarin kita sudah sampai tentang pembahasan tentang perempuan-perempuan yang ditalak, ya. Kemudian tentang mahar mereka yang ditalak, apakah diberikan semuanya atau tidak. Dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan fikih pernikahan atau babul nikah, di mana ini masuk di dalam pembahasan fikih usrah, fikih tentang pembahasan keluarga. Dan insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita masuk ke permasalahan i'lanun nikah. I'lanun nikah. Kita masuk ke pembahasan tentang mengumumkan pernikahan, kemudian walimah dalam pernikahan, atau bahasa kitanya resepsi dalam pernikahan. Semua itu sudah dibahas oleh para ulama di dalam kitab fikih, ya, tentang memberitahukan ketika pernikahan, kemudian tentang mengadakan resepsi dalam pernikahan, ya. Permasalahan yang pertama tentang mengumumkan pernikahan. Makanya di dalam pernikahan itu ada dua fase atau ada dua perjalanan ketika mau menikah. Yang pertama ada fase pranikah, ya, jadi perjalanan pranikah sebelum menikah. Dan yang kedua ada akad nikah. Maka kata para ulama, sebelum kita menikah atau melakukan akad, maka di fase ini seseorang itu tidak dianjurkan untuk mengumumkan terlebih dahulu dia mau menikah. Contoh di fase pertama ini ada fasenya lamaran. Ya, kemudian apalagi nazar. Kemudian apalagi memberi hadiah biasanya. Ya, sebelum pernikahan itu ada namanya memberi hadiah. Nah, di fase ini tidak perlu kita mengumumkan kita mau menikahi fulan, padahal di situ baru lamaran misalkan, ya, belum ada kejelasan, belum nazar mungkin, atau mungkin juga di situ belum ada yang namanya memberikan hadiah. Maka tidak perlu di situ diumumkan terlebih dahulu. Barulah nanti fase kedua ini ada yang namanya akad nikah. Nah, akad nikah ini harus diumumkan. Makanya di dalam pembahasan fikih itu ada namanya i'lanun nikah, menginformasikan atau mengumumkan pernikahan. Dan mengumumkan pernikahan ini termasuk perkara yang disunnahkan
Bahkan kata para ulama diwajibkan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena pernikahan kalau seandainya itu rahasia, maka yang ada akan datang kemudaratan, akan datang dan timbul fitnah. Sedangkan fitnah itu di kalangan manusia tidak boleh disebarkan atau dibuat-buat. Ya, jadi fitnah di masyarakat atau fitnah di orang banyak itu tidak boleh tidak boleh dibuat-buat. Jadi harus apa? Jadi harus ada klarifikasi di situ. Maka kalau pernikahan itu, kalau memang dia sudah akad, harus ada yang namanya pemberitahuan supaya tidak digerebek. Ya, padahal udah nikah. Sedangkan manusia tidak ada yang tahu. RT-nya nggak ada yang tahu, tetangganya nggak ada yang tahu, cuman keluarganya misalkan. Ya, maka ini juga tidak boleh. Makanya kata para ulama, di dalam pernikahan itu ada yang namanya wajibul ishad wa wajibul i'lan. Ada kewajiban persaksian, jelas itu sudah diwajibkan saksi itu. Kemarin kita bahas, syarat sahnya nikah harus ada saksi. Jadi wajib ada saksi, wajib diumumkan. Apa manfaatnya saksi? Manfaatnya saksi itu untuk mengesahkan untuk mengesahkan satu pernikahan. Akan tetapi wajibnya diiklankan, ya, atau diumumkan, diberitahukan supaya tidak timbul kecurigaan atau supaya tidak timbul fitnah dari orang banyak, ya. Makanya dianjurkan di sini untuk diumumkan. Maka kata para ulama yusannu i'lanuhu, ada sebagian mengatakan sunnah dan juga ada yang sebagian mengatakan wajib diumumkan, ya. Dan mengumumkan ini dengan cara menampakkan, ya, dengan cara menampakkan dan menyebar luaskan pernikahan itu, baik di media sosial, baik mungkin secara langsung pengumuman, baik mungkin melalui video, baik mungkin melalui undangan. Itu juga bagian daripada mengumumkan pernikahan. Dan biasanya adat kebiasaan sebagian kaum, sebagian masyarakat itu biasanya kalau ada pernikahan diketahui oleh masyarakat atau oleh manusia banyak dengan adat kebiasaan. Apa contohnya adat kebiasaan di masyarakat Arab dahulu? Ketika mereka menikah, maka diinformasikannya, bukan diberitahukan si fulan binti fulan, fulanah binti fulan misalkan menikah, atau fulan bin fulan menikah. Enggak dengan informasi demikian. Tapi mereka menginformasikannya dengan cara memukul duf. Ya, memukul duf, rebana, atau disebut juga obel. Obel itu sebuah alat, ya, yang dimana terbuat dari kayu kemudian dibungkus oleh kulit dan hanya satu bagian saja. Bagian sininya enggak ditutup. Ya, jadi kalau seandainya ada pukulan seperti ini bukan termasuk duf, tidak dibolehkan, ya. Maka biasanya kalau ada suara duf dipukul-pukul seperti itu, masyarakat tahu ada pernikahan. Siapa yang menikah? Akhirnya dicari tahu, oh si fulanah binti fulan dilamar oleh fulan kemudian dinikahkan. Jadi dengan cara mengiklankan itu bisa dengan langsung menginformasikannya atau bisa dengan cara memukul duf. Maka kata para ulama, al-aslu fil alatul malahi, hukum asal di alat-alat yang melalaikan atau alat-alat musik hurmah, haram. Illa ma khassad dalil, kecuali yang dikhususkan oleh dalil yaitu duf. Dikhususkan jenisnya dan dikhususkan waktu dan tempatnya. Dikhususkan jenisnya. Alat musik tidak semua. Dan duf ini termasuk alat malahi, termasuk bagian daripada alat musik dan alat yang melalaikan. Akan tetapi kata para ulama, dikhususkan pada satu keadaan dan dikhususkan bagi satu jenis alat itu. Dan hanya untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Apa alasannya? Insya Allah mungkin nanti kita bahas. Maka sebagian masyarakat biasanya dikenal adanya pernikahan itu dengan adat kebiasaan masyarakat. Ada di satu tempat atau di satu negara itu biasanya surak. Tahu surak? Apa? Bahasa kita surak. Kalau bahasa Indonesianya apa? Teriak gitu ya.
Kita tahu kalau ada suara gitu itu ada pernikahan. Di Mesir contohnya. Ya, biasanya ada surak-surak seperti itu. Oh, lagi nikah nih. Dibarengi dengan musik-musik mereka itu. Terus kita sudah tahu itu ada pernikahan. Dan biasanya kita kalau ingin tahu ada pernikahan, apa cirinya biasanya kalau di kita? Kalau ada pernikahan cirinya apa? Ya, pahamlah semuanya ya. Ya biasanya di satu tempat itu ma'ruf ya, ada suatu kejadian atau peristiwa ataupun kegiatan itu biasanya dengan dengan adat kebiasaan tertentu. Dan kita paham itu. Dan di zaman Nabi SAW atau di zaman orang-orang Arab itu mereka memukul duf. Itu bagian daripada mengumumkan pernikahan. Dan itu dibolehkan. Dengan syarat kata para ulama ini khusus bagi perempuan. Maka kata para ulama faslu ma bainal haram wal halal as-saud. Kemudian ada di sini bab atau hukum tentang halal dan haram suara. Beda halnya dengan duf. Kalau duf kan tanpa suara mulut. Duf itu kan alat, dipukul-pukul. Bagaimana kalau seandainya ada di situ dibarengi dengan suara mulut? Maka kalau seandainya ada suara mulut, tidak boleh ada kalimat-kalimat yang haram. Tidak boleh ada kata-kata yang haram. Kata-kata yang haram itu apa? Bisa mengundang syahwat, bisa berbau kesyirikan, bisa berbau kekufuran. Itu kalimat-kalimat yang haram. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana kalau seandainya duf ini dibarengi dengan suara mulut? Maka kata para ulama, suara-suara yang berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang doa untuk yang menikah atau mungkin pujian-pujian untuk mereka yang menikah. Ya, maka kita bahas di sini tentang memukul duf. Wa yakunu darbu bid-dufi lin-nisa duna ar-rijal. Dan memukul duf itu dikhususkan kata para ulama untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Dan untuk perempuan dibolehkan mukul duf, kalau mungkin di kita masa sekarang bisa disebut dengan qasidah alatnya itu, tapi tidak diberi embel-embel yang ada gocrekannya itu, enggak itu. Yang enggak ada gocrekannya itu boleh. Sesama perempuannya silahkan. Ini khusus bagi perempuan, laki-laki tidak. Dan jumhurul ulama mengatakan ini khusus memukul duf itu bagi perempuan tanpa laki-laki. Apa penyebabnya? Kata para ulama, salah satu di antara penyebabnya kenapa sih alat yang tadinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tiba-tiba di suatu kejadian itu dibolehkan. Maka kata para ulama ini pengkhususan. Namanya dalil khusus hanya keadaan tertentu, peristiwa tertentu dengan jenis barang tertentu. Jenis barangnya duf, bukan diganti dengan gitar misalkan, diganti dengan alat selain duf nggak boleh. Maka kalau ada alat selain duf, ya yang tadi ada kulit, seberangnya nggak ada, bolong. Ya. Selain itu maka haram, tidak boleh. Ya, alat malahinya atau alat musik yang lainnya tidak boleh kecuali duf. Dan itu khusus bagi perempuan. Kenapa tadinya diharamkan kemudian bolehkan? Ini disebut dengan dalil khusus, penghususan. Ya, maka boleh di acara yang pertama apa? Pernikahan khusus bagi perempuan saja. Kedua, waktu Id, hari raya itu dibolehkan. Jamaahirul ulama, jumhurul ulama mengatakan boleh di waktu pernikahan dan di hari raya, khusus bagi perempuan. Kenapa laki-laki tidak boleh? Karena kata para ulama, beda antara perasaan perempuan dengan perasaan laki-laki yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan tabiat laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Dan dalam mengekspresikan kebahagiaan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau perempuan itu terkadang menampakkan kebahagiaannya bahasa kitanya berlebihan. Gimana sih kalau kita ngelihat perempuan senang itu sampai lupa apa-apa biasanya. Ada yang sampai kencing, ya saking bahagianya. Ada yang sampai menangis saking bahagianya. Tapi laki-laki Allah ciptakan tabiatnya ketika bahagia tidak sampai menurunkan muruahnya, tidak sampai menurunkan wibawahnya. Kalau perempuan kan
Kalau bahagia itu terkadang lupa wibawahnya sebagai ibu, wibawahnya kalau dia sudah tua, saking bahagianya sampai dia apa? Gembira hore padahal udah tua. Itu kan menurunkan muruah. Maka kata para ulama, kenapa dibolehkan di sini dia memukul duf bagi perempuan? Karena terkadang perempuan itu untuk melampiaskan kebahagiaannya itu bisa menurunkan wibawahnya, maka dibolehkanlah sesuatu yang kira-kira bisa meredam sesuatu yang menyebabkan mafsadat itu sendiri. Ya, maka kalau laki-laki enggak, laki-laki itu bahagia, sedihnya itu disimpan aja, bisa dia tutupi. Makanya kenapa duf itu hanya untuk perempuan? Apalagi dalilnya, kata para ulama, dalilnya dikiaskan kepada anak kecil main boneka-bonekaan. Hukum asal gambar, hukum asal patung-patung yang dipakai, ada di rumah harus dihanguskan. Tidak boleh ada patung-patung yang bergambar yang berjenis. Itu bagian daripada surah, bagian dari gambar atau bagian dari patung. Itu tidak boleh. Tapi kenapa dibolehkan untuk anak-anak? Karena beda kebahagiaan anak-anak dengan kebahagiaan orang yang dewasa. Makanya kata para ulama, begitulah dikiaskannya perempuan dibolehkan memukul duf, ya ibarat siapa? Anak kecil yang dibolehkan main patung-patungan atau boneka-bonekaan, dan kalau dia besar tidak boleh main bonekaan dan tidak boleh mengoleksi boneka-boneka di rumahnya. Ya, tapi kalau anak-anak kan bukan untuk dikoleksi, tapi memang dia mainan. Karena kebahagiaannya di situ. Maka kata para ulama, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya. Mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ya. Akan tetapi tarkuhu aula, meninggalkannya lebih baik dan lebih bagus. Ya, lebih baik dan lebih bagus. Jadi tadi memukul apa? Memukul rebana. Kemudian kata para ulama, syartu alla yushabu dzalika fahsyun fil qaul. Syaratnya kalau misalkan mau pakai duf, enggak boleh ada kalimat-kalimat ucapan yang berbau fuhsh, yang berbau jorok, yang bersifat kotor, yang bersifat vulgar dan bersifat haram, pokoknya tidak boleh, ya, atau menyelisih syariat, maka ini tidak boleh. Maka diumumkan pernikahan ini sangat dianjurkan, ada yang mengatakan sunnah bahkan wajib. Karena kenapa? Karena supaya tidak ada yang namanya kecurigaan dari orang, dan untuk memberitahukan bahwasanya kita sudah menikah, ya, kemudian untuk memberitahukan hak seorang yang dinikahi. Bagaimana kalau tidak diinformasikan dia sudah menikah? Ketika meninggal nanti istri yang sahnya ini, ya, tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu dia sudah menikah dengan si fulanah misalkan. Kan zaman sekarang banyak yang menikah, akhirnya apa? Udah meninggal bapaknya, tiba-tiba datang anaknya. Nggak tahu anak dari ibu siapa. Apa penyebabnya? Karena nggak diumumkan pernikahan. Makanya walaupun misalkan nikah sir, jangan sir-sir banget. Ya, jangan benar-benar sir. Disampaikan, diumumkan minimal ke tetangganya dan ke keluarga tetangganya supaya tahu, supaya hak nanti si istri atau si anaknya itu didapatkan dari warisannya. Ya kan? Kan zaman sekarang ada yang menikah sir, apa? Nggak tahu istrinya yang kedua atau yang ketiga ini punya anak. Sehingga ketika udah meninggal barulah datang, saya anaknya. Ngaku-ngakunya. Ada yang percaya atau enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena ketika menikahnya tidak ada yang memberitahu. Ya. Maka disinilah dianjurkan apa? Dianjurkan untuk diumumkan, dan diumumkan dengan cara apapun itu. Boleh dengan media sosial, boleh dengan secara langsung, boleh dengan memukul duf bagi perempuan, ya, tanpa laki-laki. Ada yang mengatakan laki-laki boleh, tapi pendapat ini kata para ulama dibantah oleh para ulama, tidak khusus bagi perempuan saja. Ya. Jadi laki-laki tidak memukulnya. Ya. Kalau sekarang mah beda, ya. Ramai. Laki-laki ditonton perempuan ditonton laki-laki campur lagi. Ya, campur. Bahkan ada juga di dalam pernikahan itu an-nithar. An-nithar itu nyawer, cak orang mah. Bahasa kitanya nyawer. Ya. Maka di sini para ulama menyebutkan mubah ma'al karaha, boleh tapi dengan dibenci. Kenapa? Karena di situ ada tazallul, menghinakan diri. Kalau orangnya sudah tua tak boleh. Pimilun nyawer.
ngambil-ngambil itu. Tapi kalau dia nyawer tiba-tiba datang misalkan di hadapannya, boleh diambil. Ya, tapi kalau seandainya dia sampai terjun di situ, turun kemudian ngambil, itu tadzallul, makanya orang dewasa tidak dianjurkan di situ karena menghinakan dirinya. Ya, akan tetapi sebagian ulama mengatakan makruh, tidak haram. Kemudian ada yang mengatakan mubah ma'al karahah. Ya. Itu khusus kalau perempuan-perempuan. Ya. Kalau laki-laki perempuan sudah jelas tidak boleh. Ya, sudah jelas tidak boleh. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang selanjutnya di dalam pernikahan itu ada namanya babul walimah. Bab tentang walimah di dalam pernikahan. Apa itu walimah? Walimah kata para ulama ma'khudatun minal walmi wa huwal jam'u. Walimah itu diambil dari kalimat walmi. Walmi itu dalam bahasa Arab artinya al-jam'u, berkumpul atau mengumpulkan. Itu walimah. Kenapa? Karena pada saat itu berkumpullah dua orang yang menikah dan mengumpulkan orang-orang yang ikut serta dalam pernikahan itu, ya, keluarga, si laki-laki atau perempuan atau kerabatnya atau temannya. Kemudian sudah otomatis di situ ada makanan, ya. Dan biasanya walimah itu dikhususkan bagi pernikahan. Padahal ada juga walimatul khitan biasanya, ya. Walimatu apalagi? Walimah acara ihtifal. Karena arti walimah itu berkumpul. Setiap berkumpul itu ya artinya walimah. Akan tetapi kalau di dalam bab fikih kalau disebutkan walimah ini dikhususkan untuk apa? Makanan yang ada di pernikahan. Jadi manusia berkumpul di situ untuk memakan makanan. Makanya kata para ulama, kalau seandainya makna juga yang lainnya daripada walimah itu kalau dikhususkan dalam pernikahan, al-walimatu taqa ala kulli ta'amin lisururin. Walimah itu bisa disandarkan kepada makanan ya yang ada di dalam setiap kegiatan yang menggembirakan. Jadi setiap acara yang menggembirakan disebutnya walimah, ya. Dan termasuk menikah gembira atau tidak? Gembira, ya. Ihtifal atau acara biasanya acara-acara yang menyenangkan, ya. Entah itu khitan atau yang lainnya ada makanan itu juga disebut walimah. Akan tetapi kata para ulama, ya, yang dimaksud di sini walimah yang disebutkan dalam babul fikih berkaitan tentang makanan yang ada di dalam pernikahan, sehingga dipanggillah manusia atau diundang manusia untuk berkumpul kemudian makan makanan tersebut. Makanya ketika datang atau mengarayakan walimah itu tidak ada acara-acara yang lain, ya. Tidak ada acara-acara yang lain. Nanti ada hukumnya kapan bagusnya walimah, ya. Jadi tidak harus akad kemudian langsung walimah, tidak harus juga. Tidak harus juga boleh akad dulu kemudian walimah juga boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah SAW melihat beliau ternyata di anggota bajunya ada atau di bajunya ada kuning ja'faran. Dan biasanya terkenalnya kalau ada kuning-kuning ja'faran ini pasti orang sudah menikah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa kata Rasulullah SAW? Mahyam. Mahyam itu hei nanaonan nih kadi bahasa kitanya mungkin, ya. Atau ntar dulu sini. Kata Rasulullah, hal tazawwud, apakah kamu nikah? Kemudian kata Abdurrahman bin Auf boleh mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, tazawwadtu imra'atan." Aku menikahi perempuan dan aku berikan maharnya itu kurang lebih berapa gram? Kurang lebih diberikan emas seperti biji kurma. Berapa gram itu biji kurma itu? Kalau di kilo. Kurang lebih segitu kata Abdurrahman. Maka kata Rasulullah SAW, barakallah aulim walau bisyad. Barakallah, semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan kepadamu, ya. Kemudian umumkan atau dirikan walimah sekalipun hanya dengan satu kambing, ya. Timbul pertanyaan, Ustadz, apakah harus disyaratkan kambing saja kalau mendirikan walimah? Maka jawabannya apa? Lah,
La yushtaratul lahmu bal yustahabbu faqat. Hanya dianjurkan saja. Ya, hanya dianjurkan saja pakai daging. Daging apa? Daging kambing hanya dianjurkan saja. Kalaupun tidak ada jangan memaksakan. Endognya nggak apa-apa. Apa hukum walimah? Sepakat para ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang walimah itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Mustahab bukan wajib. Jadi nggak harus ada walimah. Kalau seandainya memang tak mampu. Tapi kalau seandainya ingin mengundang makan hanya mungkin bacakan ya nggak jadi masalah. Itu juga bagian daripada walimah. Kalau kita makan walimah itu harusnya wow dan mewah. Sehingga menyulitkan ke calon pengantin laki-laki. Ya, harus uang panai itu katanya 100 juta. Waduh. Ya, berat sekali. Harus merayakan ini dan itu, walimah itu ini dan itu. Akhirnya apa? Karena gengsi besar-besaran lah mendirikan walimah padahal faidahnya kurang ya di situ. Padahal zaman dulu itu yang dibesarkan bukan walimahnya. Apa yang dibesarkan oleh mereka? Oleh laki-laki yang dibesarkan, yang menikah itu yang dibesarkan ketika mau menikah apa? Walimahnya atau selain itu? Maharnya. Yang dibesarkan maharnya. Karena kenapa? Karena itu berkaitan tentang hak perempuan dan itu menjadi hak milik. Tapi kalau walimah hanya gede-gedean misal, padahal kalaupun tidak ada tenda, tidak ada kemewahan, tidak apa, udah undang makan aja sekampung misalkan cukup. 10 juta mah cukup ya. Dindahar ya. Motong embek 2 misalkan. Sesana endog ya, cukup. Ya, tapi terkadang kita kalah dengan adah dan kalah dengan gengsi dan kebiasaan sehingga kayaknya harus besar dan harus mewah. Kayaknya harus motong sapi atau kebo hiji. Kalau tidak motong kambing kebo, apalagi kalau yang punya uang kayaknya orang diomongkeun kena ku jalema. Ya, padahal tidak demikian, ya. Maka tidak dianjurkan apa? Tidak disyaratkan harus daging dalam mendirikan walimah. Itu hanya disunnahkan saja. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, budaknya atau pembantunya Nabi SAW. Apa kata beliau? Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya aqaman Nabi SAW bainal Khaybar wal Madinah 3 ayyam. Rasulullah tinggal antara Khaybar dengan Madinah 3 hari. Dan setelah perang Khaybar, apa hadiah yang didapatkan oleh Rasul? Apa yang didapatkan hadiah oleh Rasul ketika selesai perang Khaybar? Istri, tahuan paron ini. Siapa istrinya? Sofia, ya. Ahsan binti Huyyi, ya. Ya, Sofia. Dapat hadiah Sofia. Kemudian fada'utul muslimina ila walimatin wa ma kana fiha min khubzin. Kemudian Anas mengundang seluruh kaum muslimin untuk datang ke walimah. Baik, pertanyaannya, kaum muslimin itu ketika perang Khaybar banyakan apa sedikitan? Banyakan. Dan Anas mengundang tidak semua sahabat. Ya, hanya sebagian kaum muslimin, karena kalau seandainya semua sahabat nggak muat itu tempat, karena di tenda Rasulullah SAW memberitahukan itu. Padahal di situ sahabat semuanya lagi berperang, tapi ternyata informasi yang cukup untuk memberitahukan bahwasanya apa? Dia sudah menikah. Maka ada yang namanya di situ walimatul urs. Jadi iklan itu juga memberitahukan informasi pernikahan, salah satunya untuk mengumumkan makan walimah. Kemudian diundanglah oleh siapa? Oleh Anas bin Malik, kaum muslimin, kemudian datang ke mana? Datang ke tendanya Rasul SAW. Kemudian apa? Wa ma kana fiha min khubzin wala lahmin. Di situ tidak ada daging, tidak ada roti. Hanya apa? Wa ma kana fiha illa an amara Bilalan bil anta'i wa busitat wa ulqa 'alaiha tamr. Kecuali yang ada itu apa namanya itu? Permadani, karpet, kecuali hanya karpet yang terbuat dari kulit, kemudian diperintahkan kepada Bilal untuk dibentangkan supaya duduk di situ kaum muslimin sebagian, kemudian apa? Disimpan di tengah-tengahnya tamr, kurma dan dakik.
Dakik itu kalau bahasa kitanya tepung. Ya mungkin untuk cocol korma atau untuk yang lainnya. Wallahu alam seperti apa. Ya. Wasamna atau samna itu tadi bagian daripada apa? Bagian daripada tepung biasanya untuk makan kurma itu. Seperti apa wallahu alam, ya. Kemudian faqalal muslimun, kaum muslimin bertanya-tanya, ya, ihda ummahatil mu'minin am ma malakat yaminuhum. Itu perempuan tuh satu, itu budaknya Rasul apa ummul mukminin. Kemudian kata sebagian yang lainnya, in hajabaha fahiya ihda ummahatil mu'minin. Kalau Rasul nanti menutupinya, menghijabinya, menutup supaya tidak dilihat oleh kaum muslimin, berarti itu salah satu di antara ibunya kaum muslimin. Maksudnya istri Nabi. Fa in lam yahjubha, kalau seandainya Rasul tidak menutupinya, ya, tidak menutupi dari pandangan kaum muslimin yang diundang tadi, maka apa? Maka berarti dia budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma martahala wa ta'alaha, kemudian ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan dia di belakangnya khalfahu, di belakang Rasul, kemudian wa maddal hijab, kemudian Rasulullah membentangkan hijab supaya tidak terlihat istrinya. Di sini dalil kalau seandainya mau merayakan walimah ditutup itu perempuan, bukan disebarkan di hadapan orang kecuali pada perempuannya saja. Ini kan perempuan ditonton laki-laki, ya. Akhirnya kelarin laki-laki gelis amat cak laki-laki tenu datang ngadi. Ya. Benar tidak? Ya. Kan laki-laki punya mata, punya penilaian. Maka di sini dalil kata para ulama, kalaupun mau mengadakan resepsi, maka dipisah antara laki-laki perempuan di hijab. Jangan diperlihatkan. Aneh di kita mah. Aneh. Urang daharna papisah cenah. Ujung saha? Papisah, ujung pamajikan. Atau dahar siga nu ieu bae cenah soranganan. Karena dipisah makannya. Ya. Baik. Kemudian Sofia di dalam hadis yang datang oleh Sofia binti Suaibah. Qalat aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd nisa'ihi bimuddaini min sya'ir. Rasulullah mengadakan walimah, sebagian perempuan atau istri-istrinya itu hanya 2 mud gandum. Berarti dalil di sini juga bahwasanya tidak disyaratkan mau mengadakan walimah dengan daging. Jadi kalau seandainya ada telur saja nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Baik. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masuk ke pembahasan tentang walimah yang selanjutnya, ijabatud dakwah. Apa hukum memenuhi undangan walimatul urs? Nah, ini apa? Undangan. Maka kata para ulama, yajibu alaman du'iya liwalimatin, wajib bagi setiap yang diundang untuk datang ke tempat walimah urs, walimah pernikahan, an yujiba, untuk memenuhi undangannya. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis yang datang oleh Ibnu Umar, ya, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu, datang dari riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum," kalau seandainya salah seorang di antara kalian diundang, ila walimatin, kepada makanan atau kepada walimah, falyatiha, maka datangi. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala juga, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man lam yujib da'wata faqad asallahu wa rasulah." Siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah maksiat. Berarti dalil di sini memenuhi undangan wajib apa sunnah? Wajib, akan tetapi bisyartin, dengan syarat. Kapan bisa menjadi wajib? Kata para ulama, ijabatud da'wah wajibatun bisyartin arba'ah. Wajib hukumnya mendatangi undangan dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Berarti kalau tidak ada 4 syarat ini, atau belum terpenuhi 4 syarat ini, berarti tidak wajib mendatanginya. Bisa mustahab atau yang lainnya. Ya.
Untuk siapa sih, sebelum kita bahas tentang syarat itu, untuk siapa kewajiban undangan? Maka kata para ulama, khasun lirrijal. Ya, disunnahkannya atau dianjurkannya hanya untuk laki-laki. Kalaupun diundang suami dengan istri misalkan, maka yang datang boleh hanya laki-laki. Karena di dalam hadis yang berkaitan tentang walimah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan hanya kaum muslimin, tidak dengan perempuan. Adapun kalau mau perempuan, mendatangi perempuannya, entah di rumahnya atau di tempat yang lainnya memberikan doa. Dan ketika datang ke makan walimah atau acara walimah itu, hanya di situ dianjurkan apa? Datang. Tidak harus makan. Tidak harus makan. Makan mah hanya syarat diundang atau syarat mengundang saja. Inti daripada walimah untuk apa? Mendoakan, ulangan ukur dahar. Kalau kita kan diundang itu, waduh, benar ya candahar ya, belum makan, ayo, mumpung ada undangan, datang ke sana makan dong, udah pulang lagi. Padahal inti daripada walimah di situ diadakan, ya, itu intinya supaya kita mendoakan. Kalaupun kita tidak makan, datang ke situ hadir, kemudian mendoakan, itu sudah disebut memenuhi undangan. Ya, syaratnya yang pertama, bahwasanya undangan itu bisa wajib dan harus didatangi. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama kata para ulama ayyad'u rajulan bi'ainihi. Syaratnya yaitu yang diundang harus disebutkan namanya. Kalau seandainya yang diundang misalkan diumumkan di satu majelis, diumumkan kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak, insya Allah besok ada anak saya menikah, nanti datang ya. Misal bapak-bapak diundang, kaum muslimin semuanya diundang untuk makan di walimahnya fulan. Maka kata para ulama, kalau tidak disebutkan perorangannya, hukumnya sunnah bukan wajib. Kenapa? Karena sifatnya umum. Sifatnya umum. Tapi kalau diundangnya, Pak To, nanti besok diundang makan walimah ya, wajib datang. Ya, wajib datang. Kalau disebutkan apa? Disebutkan laki-laki itu secara ain atau secara jelas namanya. Tapi kalau secara umum maka tidak wajib, hukumnya sunnah mendatanginya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Baik. Maka kata para ulama, amma idza kanat ad-da'watu 'ammatan fala tajib bal tustahabbu faqat. Kalau seandainya undangan itu umum sifatnya, ya maka hukumnya hanya sunnah atau dianjurkan saja, tidak menjadi wajib. Para guru dan para dewan guru dan para asatidzah biasanya diundang pernikahan fulan, maka umum, silahkan yang datang, maka mendapatkan pahala, yang tidak pun tidak berdosa. Tapi kalau disebutkan misalkan dia disebutkan namanya tidak datang, maka bisa berdosa. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Tapi ada syaratnya lagi nih, syarat yang kedua. Ya. Yang kedua syaratnya itu apa? Allah yakuna fil walimati mungkarun. Tidak ada di dalam walimah itu perbuatan mungkar. Jadi wajib itu undangan, kita harus mendatanginya ketika tidak ada kemungkaran di mana? Ketika tidak ada kemungkaran. Ya, tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran maka tidak boleh. Tidak boleh. Fa idza wujida fi walimati munkarun la tajibu ijabatu da'wati illa idza kana qadiran ala izalatil munkar. Kalau seandainya di dalam pernikahan itu atau walimah itu ada kemungkaran, tidak wajib datang kepadanya kecuali dia mampu menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya, fa in lam yastati izalatuh. Kalau seandainya di situ tidak apa? Dia tidak mampu menghilangkan kemungkaran itu, maka apa? Hurima alaihil musyarakah. Diharamkan terhadapnya karena ikut serta di dalamnya. Li'annahu sayakunu min babi ta'awun. Karena itu termasuk bab tolong menolong dalam keburukan. Sebagaimana kata Allah, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan, tapi jangan tolong menolong dalam keburukan. Ya. Qala Ibnu Qudamah mengatakan, ya, di dalam kitabnya,
Al-Mughni, beliau mengatakan bahwasanya idza du'iya ilal walimatu fiha ma'siyatun, kalau seandainya kita diundang kepada walimah, di dalamnya ada kemaksiatan seperti khamar, ya, wa zamri al-audi, atau mungkin adat seruling, atau mungkin alat-alat musik, wal ghina wal ma'azif, alat-alat musik dan alat-alat nyanyian, wakhtilat rijalu bin nisa, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, fa in wajada aw wujida syai'un min dzalika fala tajib da'wah, maka kalau didapati itu semua tidak wajib mendatangi undangan, ya, tidak wajib mendatangi undangan. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang kedua. Tidak boleh ada kemungkaran. Ya. Tadi yang Anda sampaikan. Berarti Ustaz, kalau ada musik-musik itu termasuk kemungkaran tidak? Nah, Syekh kami mengatakan termasuk kemungkaran. Kalau antum bisa datang di situ memberhentikan itu, ya silahkan. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak perlu datang. Ya. Doakan boleh. Tidak perlu datang. Besoknya ketemu doakan bisa. Ya. Besoknya ketemu bisa didoakan. Tapi kalau datang ke situ tidak perlu. Kan untuk mendoakan itu tidak harus datang ke situ. Karena memenuhi undangan pada saat itu tidak wajib. Bahkan bisa haram. Kenapa? Karena tolong menolong dalam kemungkaran. Makanya memenuhi undangan itu bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Tergantung keadaan dan kondisi. Syarat yang keempat, kapan walimah itu bisa menjadi wajib kalau kita diundang untuk mendatanginya? Syarat yang keberapa? 3 apa 4? Yang ketiga, an yakuna da'i musliman yahrumu hajruhu. Taib. Yang ketiga, yang mengundang harus muslim. Yang mengundang harus muslim. Fala tajibu da'watul fasik wala syaribil khamr. Jadi tidak perlu atau tidak wajib kita memenuhi undangan orang yang mengundang itu fasik. Fasik itu munafik. Orang munafik, ya. Atau orang yang suka minum khamr, atau orang yang suka maksiat. Wala nasraniyan, atau mungkin orang Nasrani, wala masyhuril bil fuhsh, atau orang yang terkenal dengan kemungkaran, tidak wajib. Ya, tidak wajib, hanya mubah jadinya. Mubah. Kalau tidak ada kemungkaran di situ, maka jadi mubah jadinya. Tapi kalau ada kemungkaran jadi haram. Ingat, orang selain muslim kalau diundang tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Kenapa? Apa kata para ulama? Hatta yahsul lahu zazrun fayanha an fisqihi. Supaya memberitahukan orang yang bermaksiat ini bahwasanya dia pelaku maksiat. Maka kita apa? Kita jazar. Jazar itu untuk supaya dia tidak melakukan kefasikan itu lagi. Maka kita jauhi. Kalaupun diundang nggak mau datang. Kenapa? Kamu pelaku maksiat. Kamu udah dinasihatin tapi masih seperti ini. Aku nggak mau kalau kamu undang pun saya nggak datang. Maka itu bagian daripada apa? Menjazar supaya mereka apa? Supaya dia bertobat. Ya. Supaya dia bertobat. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an yakuna kasbuhu thayyiban. 4 syaratnya. Yang mengundang walimah ini mengadakan walimah dari hasil yang baik, bukan dari yang haram. Kalau seandainya kita tahu dia mengadakan walimah itu dari penghasilan yang haram, maka tidak wajib datang. Hatta la ya'kul min syai'in muharramin. Sampai kita tidak memakan dari sesuatu yang diharamkan, fayan butalahmuhu, kemudian jadi daginglah sesuatu yang haram itu, min hadzal muharram, dari sesuatu yang haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah lahmun nabata min sakhatillah. Tidak masuk surga daging-daging yang tumbuh jadi besar, bukan tumor ya maksudnya. Jadi daging itu tidak akan masuk surga atau tidak pantas masuk surga. Wan naru aula bihi. Neraka lebih utama baginya. Jadi kalau ada daging-daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka sesungguhnya neraka lebih utama baginya dan dia tidak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu kulu mimma
fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia sekalian, makanlah yang ada di muka bumi ini yang baik dan yang halal. Masyaallah muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna hafizahullah beliau mengatakan, "Idza kana ad-da'i kullu kasbihi muharramun fala yajuzu an yadhhabu ila al-walimah." Kalau kita tahu penghasilan dia untuk merayakan walimah itu dari yang haram semuanya, maka tidak wajib dan tidak dibolehkan pun kita datang ke sana, ya. Fa idza ikhtalata maluhu, kalau hartanya itu bercampur antara yang halal dan yang haram, ajaba wa akala bi niyyati annahu ya'kul minal halal. Kemudian boleh datang, kemudian makan, ya, dengan niat dia makan dari yang halalnya itu, bukan dari yang haramnya. Kalau seandainya 4 syarat ini terpenuhi, maka jadi wajib. Kalau tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak wajib. Maksudnya tidak wajib datang ke sana. Bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah saja. Ya, masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah syarat-syarat dalam Syarat-syarat dalam memenuhi panggilan atau undangan untuk datang ke walimah. Lalu kapan sih waktunya yang lebih afdol? Maka kata para ulama, waktu yang lebih afdol itu boleh setelah akad atau boleh pas akad juga. Ya, akan tetapi para nabi dan rasul, ya, atau para sahabat ketika melakukan setelah akad. Ya, setelah akad. Jadi udah menikah dulu, bahkan kata para ulama ba'dad dukhul. Setelah dia berhubungan, baru kemudian diadakan walimah. Ya. Itu yang lebih baiknya. Berarti menandakan boleh akad dulu kemudian walimah nanti. Akan tetapi kata para ulama jangan terlalu lama. Kenapa? Karena di antara merayakan walimah itu untuk menunjukkan izharus surur, untuk menunjukkan kegembiraan karena dia sudah menikah. Kalau misalkan seandainya walimahnya nanti ditunggu 4 bulan, 5 bulan, atau rada hilang tuh kegembiraannya, udah beda. Apa bahasa kitanya mah? Sudah sepak. Ya, sudah ini berkurang. Sudah bukan pengantin baru lagi. Benar tidak? Dan ingat, walimah itu tidak seperti gambaran kita harus mewah, enggak. Antum undang sebagian kampung misalkan atau kawan makan, itu udah bagian daripada walimah. Kita makan walimah itu kayaknya harus mewah, ada tenda. Kalau nggak ada tenda bukan walimah. Padahal dia udah mengundang banyak orang, ada makanan ayamnya, ikannya, dagingnya. Itu acara di rumahnya aja, masyarakat sekitarnya doang atau tetangganya atau satu RT-nya doang atau teman-temannya, kerabat dari laki-laki, kerabat dari perempuan doang. Kayaknya seolah-olah belum afdol, belum mengadakan walimah. Ya, karena kenapa? Karena walimah di kita mah harus ada tenda. Kalau ada tenda, kemudian ada panggung dipajang di situ, laki-laki dan perempuannya, barulah itu namanya walimah atau resepsi. Ya. Maka masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh seseorang itu akad dahulu, kemudian setelah itu Kemudian setelah itu dia boleh mengadakan walimah, atau boleh ketika akad langsung mengadakan walimah boleh. Atau kalau ingin simpelnya tidak mau ribet, ya, nikah bagikan langsung makanan, ulah dahar di dia misalnya, dahar di imah bae, lebih simpel dan ini ya. Cuman kalau bisa supaya mereka mendoakan, biarkan datang ke rumah kita atau mungkin di tempat yang kita siapkan untuk mereka supaya datang mendoakan yang menikah. Dan syarat yang diundang itu datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk apa? Mendoakan. Itu syarat penting. Ya. Syarat penting datang diundang itu untuk mendoakan. Apa doanya? Barakallah mudak wa baraka alaik wa jama bainakum fi khairin, ya. Baik. Kemudian yang terakhir sebelum penutup, secara singkat saja, ada di sini adab-adab dalam walimah, ada 15 kurang lebih. Adab-adab walimah ini terkadang kita salah dalam melaksanakan atau menunaikan walimah atau mungkin menghadiri walimah. Maka kata para ulama, ya, ini adab bagi yang mengadakan dan bagi yang mendatangi walimah tersebut. Adab yang pertama, yustahabu an yaqsid bil ijabati sunnatu ikraman akhi li nafsi.
Orang yang diundang untuk datang ke walimah itu niatkan di situ untuk memuliakan saudaranya dan mendoakan saudaranya. Itu saja. Ya, kalau makan itu hadiahnya. Intinya untuk memuliakan saudara, niatkan itu. Bukan hanya untuk apa? Bukan hanya untuk datang diundang makan dong, bukan. Tapi untuk memuliakan saudara kita dan termasuk apa? Termasuk pahala yang luar biasa memuliakan saudara kita. Menjadikan senang saudara kita itu bagian daripada amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu yang diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullah taala boleh mengatakan dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul amal ilallahi sururun tudkhilu ila qulubil muslim. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu engkau masukkan kegembiraan kepada kaum muslimin. Jadi membuat senang orang itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya kata para ulama, ya, membuat sedih, membuat tidak senang kaum muslimin bagian daripada amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yustahabul basmalah. Jangan lupa kalau mau makan baca bismillah. Mentang-mentang senang ada sesuatu yang mengembirakan lupa baca bismillah. Baca bismillah supaya tidak ikut serta makan dengan kita syaitan. Dan makan dengan tangan kanan dan akhiri dengan alhamdulillah. Itu bagian dari sunnah yang jarang dilakukan mungkin oleh yang datang ke walimah atau mungkin yang mendirikan juga walimah itu sendiri. Ya, baca doa, banyak doa setelah makan. Kemudian doakan juga yang mengasih makan. Ya, doakan juga yang mengasih makan. Dan yang ketiga, yuhramul aklu wasyurbu bisyimal. Diharamkan kalau diundang makan dengan minum dengan tangan kiri. Jangan ya. Dan jangan di situ memakan makanan yang panas. Jangan makan yang panas. Cari yang udah tiis. Dan kalau misalkan masih panas, agak dinginkan supaya tidak memudaratkan kepada kita yang memakannya. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali adab-adabnya. Hanya saja mungkin insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya mungkin. Intinya ini masuknya ke adab makan. Di walimah itu masuknya ke adab makan. Kemudian mendoakan yang mengundang walimah itu bagian daripada adab ketika datangi walimah. Kemudian usahakan mendahulukan saudara. Kalau kan lagi prasmanan tuh. Ya, kalau misalkan kurang ada yang suka, waduh habis ya. Oh iya Bu, silahkan Pak. Kalau suka ini mah silahkan ambil misal. Ya, silahkan Pak. Bapak aja ambil, saya mah enggak misal. Jadi usahakan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dan kalau ada jatuh makanan diambil, itu bagian daripada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan tentang pemberitahuan atau i'lan, memberitahukan, menginformasikan pernikahan, kemudian mengadakan walimah dalam pernikahan. Intinya dalam walimah ataupun dalam pernikahan umumkan, kemudian adakan walimah sekalipun mungkin hanya sedikit dan tidak perlu harus mewah-mewah dan tidak perlu harus gagah-gagah. Tak perlu kita berlomba-lomba dengan manusia dalam perkara bermegah-megahan, karena ini akan masuk ke dalam ayat teguran Allah Subhanahu wa taala alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya, bermegah-megahan dalam perkara dunia. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang babul isyratu an-nisa, bab tentang bermuamalah dengan perempuan. Ada di situ bagaimana perempuannya kalau maksiat, bagaimana perempuannya kalau nusyuz, bagaimana cara menghadapi perempuan yang demikian. Kemudian nanti setelah itu masuk ke bab khulu', perempuan kapan boleh meminta lepas, dan nanti masuk juga ke dalam pembahasan babut tolak, bab tentang tolak. Setelah bab tolak selesailah pembahasan kita, dan setelah selesai pembahasan bab tolak nanti kita masuk ke pembahasan tentang wasiat, kemudian sodak, hibah. Baru setelah itu ada namanya warisan. Baru setelah warisan ada babul jihad. Bab-bab yang lainnya insyaallah biidznillah taala. Dan bab muamalah dengan manusia, perdagangan, insyaallah nanti juga kita akan bahas. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum
wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.